Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan channel duniadesa.com. Kali ini tayangannya tentang 100 judul referensi kegiatan pelatihan yang berorientasi mengatasi masalah dan mengembangkan potensi yang dapat dimasukkan dalam rencana kerja pemerintah desa dan dapat dibiayai APB desa. Pembiayaan APB desa itu bisa dari pendapatan asli desa, bisa dari alokasi dana desa, bisa dari dana desa, bisa dari bagi hasil retribusi dan pajak, bisa juga pendapatan lain-lain. Ini saya membuat 100 judul, cocok untuk teman-teman Karang Taruna, ibu-ibu PKK, atau kelompok pemuda lainnya. Ini saya membagi ke dalam beberapa sektor, ada sektor digital, kemudian sektor elektronik, kemudian industri, banyak sekali, kemudian kelautan, kelistrikan, kerajinan, kesenian, keterampilan, kemudian media, otomotif, perikanan, perkakas, kemudian pertanian, kemudian peternakan dan wisata. Yang pertama, sektor digital. Contoh judul kegiatannya, pelatihan pengoperasian aplikasi digital sosial media seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan lain-lain. SDGs-nya ini mendukung SDGs yang ke-1, yaitu pengentasan kemiskinan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sekarang banyak orang memanfaatkan sosial media, bisa berupa YouTube, bisa Facebook, bisa Instagram, untuk menghasilkan uang. Dan itu tidak terbatas waktunya, bisa dilakukan kapan saja, di usia berapapun tanpa batasan, dan bisa diwariskan. Bisa jadi YouTube misalnya dapat dari sponsor, atau bisa jadi kawan-kawan menawarkan hasil pekerjaannya atau menawarkan jasanya melalui media YouTube, Facebook, atau Instagram. Jadi untuk desa-desa yang atau daerah yang sudah agak maju pemudanya, sudah tidak kurang berminat ya misalnya terhadap hal-hal yang sifatnya sektor pertanian, peternakan, dan lebih tertarik pada sektor IT, itu bisa dilaksanakan kegiatan pelatihan pengoperasian aplikasi digital sosial media. Dan ini waktunya juga fleksibel ya, bisa sore hari, bisa malam hari, sesuai dengan waktu luang yang tersedia bagi calon peserta. Dan ini tidak mengikat usia sekolah, usia pekerja, ibu rumah tangga, atau apapun bisa dilakukan, bisa melakukan, mengikuti maksudnya. Kemudian yang kedua contohnya yaitu pelatihan keterampilan pengoperasian komputer atau laptop. Ini merupakan kemampuan dasar. Memang betul di lembaga pendidikan itu sudah ada, tapi terkadang yang diajarkan di lembaga pendidikan ini belum cukup untuk pemenuhan kebutuhan di lapangan atau kebutuhan user, sehingga perlu pendalaman terkait dengan pengoperasian komputer atau laptop. Bisa jadi misalnya di sekolah-sekolah tertentu, di daerah tertentu belum ada muatan pelatihan atau pendidikan keterampilan pengoperasian komputer, sehingga pemerintah desa bisa hadir untuk mencukupi kebutuhan keterampilan para pemudanya, para masyarakatnya dalam pengoperasian komputer atau laptop. Kemudian yang ketiga contohnya yaitu pelatihan keterampilan pengoperasian aplikasi cipta karya, misalnya desain grafis, atau program animasi, pembuat film anak-anak, atau pembuat film kartun, atau yang lainnya. Kemudian yang keempat, pelatihan konten kreator sosial media, misalnya podcast, kemudian diupload di YouTube, di Facebook, dan di Instagram, atau isinya misalnya kontennya, nah itu bisa. Kemudian yang berikutnya yaitu pelatihan shooting dan editing video. Ini juga sangat bagus dan sangat prospek, jadi mewadahi minatan remaja-remaja atau pemuda untuk bisa berkreasi melalui pelatihan shooting dan editing video. Karena kita tahu bahwa bisa saja dilakukan secara otodidak, tapi akan jauh lebih bagus bila ada gurunya, ada yang melatihnya. Kemudian yang berikutnya nomor 6, pelatihan pembuatan dan pengelolaan website
untuk jual beli atau promosi. Ini juga berpotensi. Jadi orang sekarang di dunia teknologi yang sekarang sangat maju ini bisa mengolah websitenya itu berisi tentang karyanya yang bermuatan untuk dijual, atau mengelola website sendiri untuk dijual. Jadi bisa promosinya, bisa websitenya sendiri bisa dijual. Kemudian yang berikutnya yaitu pelatihan web programming. Ini untuk sektor digital ini ada 7 setidaknya, mestinya masih banyak lagi, tapi ini saya mampu untuk mengisinya hanya 7. Jadi kalau ada tambahan lagi bolehlah ditambahkan. Kemudian yang di sektor elektronik, misalnya pelatihan teknisi komputer, kemudian pelatihan instalasi software komputer, kemudian pelatihan audio video, pelatihan reparasi lampu. Kita tahu bahwa semua penduduk, semua rumah tangga itu memakai lampu, dan lampu itu ada batas waktunya rusak, sehingga perlu, kalau mau direparasi bisa dilakukan, tapi kalau dibuang ya sayang, sehingga ada potensi bisa melakukan reparasi. Harapannya keterampilan habis pelatihan ini, keterampilan yang dikuasai oleh peserta itu dapat melakukan reparasi lampu. Kemudian pelatihan servis kulkas, kemudian servis AC, pelatihan servis ini double ya. Mungkin bisa TV ya, atau mesin cuci. Mesin cuci. Kemudian sektor industri, pelatihan membatik, pelatihan sablon kaos, pelatihan sablon kemasan makanan, pelatihan sablon gelas mug itu ya, pelatihan menjahit, pelatihan pembuatan jamu, pelatihan produksi jamu atau obat herbal berbahan rempah-rempah, kemudian pelatihan membuat jahe bubuk, pelatihan membuat kue dan roti, pelatihan pengolahan ikan, pelatihan pengolahan buah, pelatihan pengolahan hasil perikanan, kemudian pelatihan pengolahan dan pemasaran jajanan pasar, pembuatan film dokumenter, pelatihan pembuatan film dokumenter, pelatihan kerajinan bambu, kemudian pelatihan penyulingan minyak dari bahan kelapa, pelatihan pembuatan telur asin, pelatihan pembuatan kapur dolomit. Ini penting sekali karena semua sektor pertanian membutuhkan kapur dolomit. Pelatihan penyulingan minyak wangi dari bunga, pelatihan pembuatan garam, pelatihan budidaya rumput laut. Kemudian untuk urusan di sektor kelistrikan, misalnya pelatihan las listrik, kemudian pelatihan instalasi listrik sederhana. Kemudian yang sektor kerajinan, pelatihan pembuatan dan pemasaran kerajinan lampu gantung, pelatihan pembuatan dan pemasaran kerajinan tempurung kelapa, pelatihan pembuatan dan pemasaran kerajinan monel, pelatihan pembuatan dan pemasaran kerajinan benda bekas hewan laut, misalnya ada bekas kerang atau yang lain, pelatihan membuat hantaran pernikahan, pelatihan pemanfaatan pemasaran kerajinan kain perca atau kain bekas jahit ya. Kemudian pelatihan daur ulang, ini bukan daur ulang tapi daur ulang kertas, pelatihan membuat sapu dari serabut kelapa atau ijuk, pelatihan membuat sulak dari bulu ayam atau unggas, pelatihan peranata event, ini di bidang kesenian. Kemudian keterampilan, pelatihan rias pengantin dan promosi, pelatihan servis Android atau handphone, kemudian pelatihan mendaur ulang sampah, pelatihan keterampilan pijat, pelatihan keterampilan membuat barang bekas jadi barang guna, pelatihan pengoperasian mesin bubut, pelatihan pembuatan hiasan busana, pelatihan tata kecantikan kulit, pelatihan pembuatan boneka dari pita atau bahan bekas, pelatihan handicraft, pelatihan kerja tukang bangunan, pelatihan menenun,
pelatihan menganyam rotan atau bambu, pelatihan pembuatan permainan anak, pelatihan pengolahan limbah kayu, pelatihan pemanfaatan ban bekas, pelatihan pembuatan sangkar burung, pelatihan pembuatan gerabah, misalnya kayak kendi, terus piring dan sebagainya dari tanah liat, pelatihan pangkas dan rias rambut, pelatihan pembuatan barket, pelatihan kaligrafi baik dari kaca, logam atau stainless, pelatihan pengolahan air bersih menjadi air konsumsi, pelatihan percetakan bisa kalender, pamflet dan lain-lain, pelatihan salon mobil, pelatihan pembuatan kasur dan bantal dari kapuk, pelatihan kerajinan hasil kulit hewan, kemudian pelatihan jurnalistik, pelatihan servis sepeda motor konvensional, kemudian pelatihan tambal ban manual dan tubeless, pelatihan servis sepeda motor injeksi, pelatihan servis perawatan mobil, pelatihan budidaya dan pemasaran ikan hias, pelatihan budidaya dan pemasaran ikan air tawar, pelatihan penangkaran dan pemasaran benih ikan, pelatihan servis kompor gas, karena kita tahu setiap rumah tangga hampir memakai kompor gas semuanya, pelatihan pertanian organik, ini khusus subsektor pertanian, pelatihan budidaya tanaman hias, pelatihan pengolahan limbah rumah tangga menjadi pupuk organik, pelatihan pengolahan bahan baku hasil pertanian, misalnya dari singkong jadi keripik atau dari pisang jadi makanan kering yang lainnya, kemudian pelatihan pengolahan atau robusta dan pemasaran kopi, pelatihan pertanian hidroponik dan pemasarannya, pelatihan pembuatan tabu lampot atau tabulakar tanaman bumbu dalam pekarangan, kemudian pelatihan pembuatan media tanaman, kemudian pelatihan pembuatan pupuk POC, pupuk organik cair ya. Kita tahu bahwa ini penting untuk yang gemar menanam tanaman khususnya di pekarangan atau tanaman-tanaman sayur. Kemudian pelatihan budidaya jamur, pelatihan budidaya lebah atau kelulut penghasil madu, kemudian pelatihan pembuatan pakan ternak, kemudian pelatihan penangkaran burung, pelatihan peternakan unggas pedaging atau petelur, kemudian pelatihan budidaya dan pemasaran domba atau kambing etawa, kemudian pelatihan budidaya dan pemasaran susu sapi perah. Jadi ada budidaya sapi perah, juga ada pemasaran susu sapi perah. Kemudian di sektor wisata, pelatihan pemandu dan promosi wisata desa. Ini sebagian yang dapat saya sajikan. Mestinya masih banyak lagi yang dapat dimasukkan atau digolongkan kegiatan yang sifatnya pelatihan yang berkelanjutan. Artinya berkelanjutan itu peserta setelah mengikuti pelatihan itu dibawa pulang, dapat diaplikasikan dan betul-betul berpengaruh terhadap upaya seseorang dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraannya. Oke kawan-kawan, saya kira itu. Ini di bagian kanan ada outputnya, tapi tidak saya belum sempat saya selesaikan untuk isiannya. Kawan-kawan saya kira bisa mengisi sendiri outputnya. Nanti di tayangan berikutnya saya akan berusaha untuk menyusun contoh susunan acara pelatihannya. Semoga saja bisa mulai dari nomor 1 sampai nomor 100 termasuk RAB-nya. Sementara ini dulu judulnya dulu yang saya expose. Semoga bermanfaat untuk penyusunan RKP di desa dan panduan penyusunan APBDes pada tahun 2022 sampai dengan 2030 untuk percepatan pencapaian SDGs desa. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak tayangan ini. Kalau bermanfaat silahkan bagikan. Kalau ada yang perlu ditambahkan silahkan ketik dalam kolom komentar. Terima kasih.